Nah, kemudian juga, di sini sekarang kita lihat apakah perbedaan antara kebijakan publik dan kebijakan kesehatan. Nah, kalau kebijakan itu merujuk pada keputusan yang kita ambil atau tidak kita ambil oleh orang-orang yang bertanggung jawab secara khusus pada area kebijakan tertentu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita mengambil keputusan, itu sebenarnya kita sedang membuat polisi. Jadi kita menjadi policy maker. Ketika kita mengambil keputusan, misalnya hari ini kita ada tantangan apa di pekerjaan, misalnya hari ini ada kasus, lalu kemudian kita mengambil sebuah keputusan terkait dengan kasus itu, atau memutuskan untuk tidak mengambil keputusan, itu adalah kebijakan, ya. Nah, bagaimana dengan public policy? Baru disebut sebagai ketika itu merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh negara, dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah, yang kemudian itu mempengaruhi publik. Nah, itu yang menjadi public policy. Jadi sebenarnya setiap hari kita membuat kebijakan, membuat keputusan, itu kebijakan. Ya. Bagaimana dengan health policy, kebijakan kesehatan? Kebijakan kesehatan meliputi seluruh hal, seluruh tindakan atau tidak melakukan tindakan yang mempengaruhi institusi, organisasi, pelayanan, dan pengaturan pembiayaan pada sistem kesehatan, baik itu pada institusi pelayanan publik maupun yang bersifat private. Kalau kita bicara public dan private dalam konteks kebijakan, maka juga kita bicara tentang public goods dan private goods, ya. Jadi kalau public goods itu adalah layanan kesehatan standar yang harus dimiliki digunakan oleh semua. Tapi ketika kita bicara tentang private, seperti misalnya layanan bedah plastik untuk merekonstruksi wajah yang membuatnya menjadi lebih estetik dalam perspektif yang mau menggunakan, ya, itu menjadi private goods. Tetapi ketika kemudian layanan dasar seperti imunisasi, vaksinasi, itu menjadi public goods. Dan ketika kita mengambil kebijakan dalam bidang kesehatan yang memberikan pengaruh pada kedua jenis layanan ini, maka itu disebut sebagai health policy. Lalu kemudian Bapak Ibu sudah melihat ini, ya. Kemarin sudah pernah dapat ini kan pasti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa begini. Ini bukan hanya tentang sebentar. Jadi ini bukan hanya interaksi antara konteks dengan proses dan konten saja, tetapi interaksi antara konteks ke aktornya. Artinya begini, aktor-aktor kebijakan ini tentu saja mereka memiliki dan berasal dari konteks yang berbeda-beda. Mungkin mereka berasal dari kelompok pekerja yang berbeda, atau mereka berasal dari lingkungan tempat tinggal yang berbeda, atau barangkali mereka berasal dari budaya atau ideologi yang berbeda. Nah, ketika ideologi yang berbeda ini masuk di dalam proses formulasi kebijakan, maka kemudian mereka akan membawa itu bersama dengan diri mereka. Nah, itu juga harus dipahami. Lalu kemudian aktor-aktor ini juga punya posisi, punya nilai, punya ekspektasi, dan kadang-kadang punya hidden agenda. Jadi ketika kita memformulasi kebijakan, kita harus mengidentifikasi aktornya. Kenapa kita perlu mengidentifikasi aktor dengan segala hal yang terkait dengan mereka? Karena itu akan berpengaruh nanti pada implementasi. Ketika kemudian sebuah kebijakan dimasukkan menjadi agenda, masukkan di dalam agenda setting oleh aktor tertentu karena ada kepentingan kelompok di dalamnya, nanti pada saat implementasi besar kemungkinan itu menjadi kebijakan yang gagal ketika mereka tidak mampu untuk menarik partisipasi yang besar di luar dari kelompok yang memiliki kepentingan. Jadi ketika kebijakan diformulasi, itu sudah akan kita lihat bagaimana nanti kebijakan itu diimplementasi. Apakah kebijakan itu pada tataran implementasinya nanti akan mendapatkan dukungan dari banyak pihak atau dari pihak-pihak tertentu saja yang berkepentingan
Karena kebijakan publik itu kan harus sesuai dengan sasarannya ya. Hanya saja kadang-kadang ada kebijakan yang diformulasi atau memang dimasukkan dalam agenda setting karena pesanan misalnya, atau misalnya dia tidak mewakili kelompok besar. Nah, jadi triangle ini memberikan kita sebuah pemikiran yang kompleks ya, bahwa keempat poin ini, jadi bukan hanya 3 ya, bahwa keempat poin ini saling berinteraksi, lalu kemudian untuk berproses di dalam formulasi dalam siklus kebijakan. Nah, kalau saya sih melihatnya siklus kebijakan itu lebih kepada yang seperti ini ya, bahwa di yang pertama adalah agenda setting. Kalau kita mau memformulasi kebijakan, tidak akan pernah masuk dalam proses formulasi kalau dia tidak pernah menjadi agenda. Disinilah kenapa kemudian kita penting untuk menempatkan media sebagai force, sebagai alat kita untuk membuat sesuatu itu dianggap penting. Nah, itu kenapa kemudian kadang-kadang banyak sekali orang sekarang yang kalau misalnya ada hal spesifik yang mereka atau ketidaknyamanan dalam pelayanan kesehatan yang mereka alami, mereka akan menguploadnya ke sosial media. Itu menjadi konsumsi begitu banyak orang, menjadi konsumsi publik. Karena mereka menganggap bahwa kalau saya tidak melakukan itu, maka itu tidak akan pernah menjadi agenda saya. Dia tidak akan pernah menjadi dia tidak akan pernah masuk dalam agenda perumusan kebijakan. Jadi titik poin penting untuk masuk di dalam proses perumusan kebijakan sampai kepada evaluasinya adalah yang pertama, kita harus memasukkan isu itu ke dalam agenda setting. Bagaimana caranya? Itu tentu saja tergantung pada level kita pada level apa kita berharap kebijakan itu dibuat. Apakah itu misalnya pada level lokal, misalnya di unit kita saja, atau di departemen kita saja, dan seterusnya. Kita harus mengidentifikasi siapa orang-orang kunci, aktor-aktor kunci yang bisa menjadikan isu itu menjadi agenda kebijakan. Nah, saya kira saya tidak perlu menjelaskan formulasi, saya cuma mau menekankan itu saja karena saya yakin ini juga sudah disampaikan. Nah, yang banyak sekali model. Jadi ini bukan siklus kebijakan itu bukan hanya satu model ya Bapak Ibu. Siklus kebijakan itu disusun, dirancang tergantung pada kebutuhan dari konteks yang akan di mana kebijakan itu akan berada ya. Nah, di sini saya memperlihatkan ada beberapa contoh lain, misalnya European Council itu policy cycle-nya seperti ini. Jadi mereka sudah memetakan apa aktivitas ketika sebuah bagian itu bagian dari siklus itu dilakukan. Jadi misalnya di agenda setting mereka harus men-setting prioritas. Jadi di situ sudah ada, lalu kemudian bagaimana supaya prioritas itu disusun, bisa dicapai, bisa dirumuskan, maka kita harus memiliki peranan untuk mempengaruhi yang kuat. Nah, kemudian kalau kita policy formulation, kita harus aktif dan bersegera untuk menyusun kebijakannya, karena kadang-kadang sudah menjadi agenda setting, tapi kalau tidak ada lagi force, dorongan untuk kemudian menyusun bentuk kebijakannya, maka itu berhenti. Nah, ini yang dilakukan, ini rumusan siklus kebijakan oleh European Council. Nah, kalau di Australia itu lain lagi, dia malah banyak tahapan ya, banyak tahapan, bahkan dimulai dari mengidentifikasi isunya. Jadi bukan lagi dari titik awalnya bukan lagi pada agenda setting, tetapi pada mengidentifikasi isu-isu penting apa. Nah, itu kan belum agenda setting, itu belum memasukkan dalam policy agenda ya, belum dimasukkan, itu baru mengidentifikasi. Baru kemudian mereka setelah itu malah melakukan policy analysis, baru melakukan analisis kebijakan yang terkait dengan isu-isu itu, demikian dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak boleh hanya terpaku pada satu siklus kebijakan saja ya Bapak Ibu. Kita harus paham bahwa begitu banyak siklus kebijakan yang ada, yang dibuat oleh institusi, oleh negara, oleh
pemangku kepentingan yang kemudian digunakan di konteks mereka masing-masing. Nah, di sini ada lagi, tetapi intinya yang saya mau katakan adalah bahwa implementasi itu selalu ada. Di semua siklus, implementasi itu selalu ada. Kenapa dia menjadi sebuah kesepakatan? Kenapa? Karena kalau kita membuat kebijakan, titik poin pentingnya salah satunya adalah bagaimana dia diimplementasi. Karena kadang-kadang kita menemukan kebijakan yang sangat bagus, tetapi kemudian gagal pada implementasi. Sebagai contoh misalnya kebijakan tentang gas LPG 3 kg ya yang disampaikan oleh Pak Bahlil ya. Sebenarnya kebijakan itu kalau kita mau meneliti ketika dia diformulasi kenapa kebijakan itu keluar, itu didasari pada isu bahwa ternyata para pengecer itu menaikkan harga. Karena pengecer menaikkan harga, maka pemikiran mereka, para aktor ini, para perumus kebijakan ini memikirkan bahwa kalau begitu berarti jangan kita melepaskan tabung 3 kg ini untuk dijual oleh pengecer. Kita pada dealer resmi saja. Karena di dealer resmi harganya terkontrol. Tetapi kenapa kemudian ini gagal diimplementasi? Karena mereka tidak mempersiapkan implementasi itu. Ketika kemudian kebijakan itu dikeluarkan, maka para dealer ini menahan tabung 3 kg yang ada pada mereka. Sehingga terjadi kelangkaan yang memicu kemarahan masyarakat karena mereka kan masyarakat kan yang penting ketersediaan ya. Masyarakat itu dalam hal-hal seperti ini yang paling penting barangnya ada. Mereka mau pakai dan ada. Karena mereka yang menggunakan ini mereka setiap hari bahkan mungkin mereka bergantung pada ketersediaan ini untuk misalnya dapat uang untuk membeli makan hari itu misalnya. Nah, sehingga kemudian karena force yang begitu besar, tekanan dan itu yang diinginkan oleh para pengecer ini supaya masyarakat sendiri yang kemudian resisten terhadap kebijakan itu dan menekan kembali untuk kemudian kebijakan itu tidak diimplementasikan. Itu contoh bagaimana implementasi yang gagal. Meskipun kebijakannya sebenarnya bagus, itu justru untuk memberikan jaminan harga itu dan perspektif yang saya baca ya, mungkin ada perspektif yang lain. Jaminan harga yang terstandar, terkontrol bagi masyarakat. Tetapi ternyata kelangkaan sementara yang disebabkan karena para dealer itu menahan untuk menjual tabung gasnya, maka kemudian itu menjadi pemicu terjadinya protes dan akhirnya implementasinya gagal, kebijakannya ditolak. Nah, itu contoh sederhana. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang untuk policy implementation. Sebelum kita masuk pada policy implementation, saya ingin menyampaikan dulu bahwa judul materi kita adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan. Saya lebih memilih pendekatan ke teori ya. Pendekatan makro, meso, dan mikro. Kalau di judulnya, di subnya memang makro dan mikro saja. Tapi sebenarnya antara makro dan mikro itu ada meso. Dalam melihat bagaimana kebijakan itu diimplementasi. Kenapa kita memilih menjelaskan kepada Bapak Ibu hanya makro, meso, dan mikro saja? Karena di Indonesia, mazhab kebijakan publik itu adalah mazhab kontinentalis. Mazhab kontinentalis itu adalah bahwa kebijakan itu berada di tangan pemerintah dan masyarakat tidak terlalu dilibatkan di dalam perumusan kebijakan. Jadi kita bisa lihat bahwa kebijakan itu digodoknya di DPR, digodoknya di kementerian, tapi tidak banyak melibatkan masyarakat. Nah, sementara kalau di Anglo-Saxon itu paralel. Jadi ketika perumusan kebijakan dijalankan